Saya ulang ya. Oke, saya ulang ya, sorry. Baik, jadi sekarang kita sampai di materi pertama, yaitu mengenai konsep dasar penelitian. Ya, di materi ini saya akan memberikan gambaran kepada kalian sebelum memulai penelitian. Ya, kita harus tahu dulu seperti apa konsep dasar penelitian, kemudian bagaimana karakteristik penelitian, ya tahapannya seperti apa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Nah, materi ini akan kita mulai dari sebuah question, yaitu apa itu penelitian. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa penelitian secara singkatnya, secara gampang bisa kita artikan sebagai sebuah proses meneliti. Ya, kemudian kalau kita upgrade lagi definisinya, maka bisa kita artikan bahwa penelitian itu merupakan usaha mencari kebenaran atau jawaban akan suatu hal atau permasalahan. Nah, kemudian kalau kita bicara dari lingkup penelitian ilmiah, maka bisa kita definisikan secara lebih lengkap ya bahwa penelitian itu merupakan proses mencari jawaban ya atas suatu permasalahan yang dilakukan secara sistematis. Nah, ini harus digarisbawahi dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah ya dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Jadi kalau kita bicara mengenai penelitian ilmiah, maka syarat pertama dia harus dilakukan secara sistematis ya. Kemudian syarat kedua harus menggunakan yang namanya metode ilmiah. Nah, sistematis itu artinya dia berurut ya. Berurut itu artinya tidak sembarang berurut ya. Jadi kita harus mulai dari hal yang paling dasar, yang paling sederhana ke yang paling kompleks ya. Agar kenapa kok harus sistematis? Agar proses yang sudah dijalankan tidak perlu dijalankan lagi ya. Jadi tidak jalan dua kali. Kemudian kenapa dia menggunakan metode ilmiah? Ya karena dia penelitian ilmiah, maka ada tahapan-tahapan yang memang harus kita lakukan ya sesuai dengan prosedur ilmiah. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Nah, berangkat dari definisi tadi, maka tentu tujuan pertama dari dilakukan penelitian itu adalah untuk menemukan jawaban. Ya, kemudian yang kedua, jawaban seperti apa yang kita cari? Tentu bukan jawaban yang sembarang jawaban saja, tapi harus merupakan jawaban yang relevan. Dia harus punya garis harus punya benang merah ya dengan apa yang diangkat sebagai rumusan masalah ya. Jawaban yang kita cari, jawaban yang dicari oleh seorang peneliti, dia harus mampu menjawab secara jelas apa yang menjadi permasalahan yang diangkat ya, apa yang menjadi rumusan permasalahan. Jadi jangan sampai nanti jawabannya ternyata menimbulkan penafsiran yang ambigu ya. Kemudian berikutnya adalah menciptakan ilmu pengetahuan baru atau menerapkan teknologi. Nah, ini juga jelas ya. Jadi yang namanya penelitian ya pastinya ya juga diharapkan dapat menghasilkan produk atau inovasi terbaru, inovasi yang baru ya seputar ilmu pengetahuan yang dibicarakan sehingga harapannya bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan yang ada. Kemudian dalam prosesnya pun yang namanya penelitian itu juga tidak lepas dari penerapan, baik penerapan metode, penerapan teknologi, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya bentuk penelitian. Nah, secara garis besar, secara umum ada dua, ada bentuk deskriptif kemudian kausal. Nah, kalau deskriptif sesuai dengan namanya berarti dia bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah karakter atau fungsi dari sesuatu hal. Contoh misalkan kita mau meneliti bagaimana persepsi konsumen terhadap penggunaan teknologi. Kemudian berikutnya bentuk kausal. Nah, kalau bentuk kausal ini dia lebih berkaitan kepada mencari tahu bagaimana keterkaitan ya atau hubungan ya, bisa perbandingan dan lain sebagainya. Contoh misalkan kita mau mencari hubungan antara harga USB dengan jumlah permintaan, atau mungkin contoh lain kita mau mencari tahu hubungan antara tingkat kerajinan mahasiswa dengan nilai IPK dan sebagainya ya. Kemudian apa sih yang akan menjadi outcome atau hasil penelitian? Jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi outcome. Yang pertama tentu adalah produk ya.
produk yang dihasilkan, kemudian publikasi ilmiah ini berkaitan dengan laporan penelitian, bisa macam-macam ya, bisa laporan penelitian biasa ya, kemudian bisa bentuknya makalah, ada pendahuluan, isi, penutup, kemudian bisa juga bentuknya buku ilmiah ya yang kita baca sebagai diktat ya, misalkan di beberapa mata kuliah. Kemudian ada lagi skripsi, nanti seperti yang akan kalian hasilkan di akhir menjadi mahasiswa, kemudian tesis, disertasi, esai, paper ya dan lain sebagainya. Kemudian selain itu ada juga outcome yang berbentuk hak paten. Jadi hak paten itu berkaitan dengan kepemilikan, hak kepemilikan. Kalian melakukan penelitian, kemudian menghasilkan sebuah produk misalkan ya, kemudian produknya ingin diklaim menjadi hak milik kalian. Nah, itu bisa. Nantinya karena ada hak kepemilikan di situ, maka sebagai seorang peneliti dia akan mendapatkan reward ya. Jadi rewardnya itu berupa apa ya? Pembayaran ya, kayak pembayaran atas penggunaan dari produk atau jasa yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian karakteristik penelitian ilmiah berdasarkan fakta, kemudian bersifat objektif, dapat dianalisis dan dapat diukur. Yang pertama berdasarkan fakta. Tentu kalau kita mau ngambil data, mengumpulkan data baik itu misalkan nyebar kuesioner ya ataupun misalkan nyebar angket, kemudian apalagi melakukan wawancara misalkan ya, tentu data yang dikumpulkan itu sebaiknya merupakan data yang sesuai dengan kenyataan ya. Jadi tidak diada-ada ya. Apapun yang didapat itulah yang ditunjukkan, itulah yang dipakai. Kemudian bersifat objektif. Nah, ini berkaitan dengan kejujuran dari si peneliti ya. Jadi seorang peneliti itu harus mampu mengungkapkan apapun yang akan dihasilkan dari penelitiannya. Ya, dia tidak boleh lawannya dia tidak boleh bersifat subjektif. Kalau subjektif itu berarti ada keinginan pribadi, ada kemauan pribadi, perasaan pribadi yang dia kaitkan ke dalam penelitian. Contoh misalkan dia penelitian, dia meneliti, kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan. Misalkan dia punya hipotesis A, tapi ternyata yang dihasilkan merujuk kepada hipotesis yang lain. Ya, maka dari situ sebagai seorang peneliti yang baik karena dia harus jujur, dia harus mampu mengatakan bahwa memang hasil yang diperoleh seperti itu, seperti apa adanya tanpa ada yang dikurangi atau dilebihkan, ya. Kalau misalkan ada yang dirubah berarti dia sudah tidak bersifat objektif. Ya, jadi dia sudah tidak jujur dalam proses penelitiannya. Nah, ini yang harus kita hindari sebagai seorang peneliti. Kemudian tentu dapat dianalisis dan dapat diukur. Jadi sebuah penelitian itu dia pasti melalui yang namanya proses ada analisis data, ya. Kemudian ada lagi dia juga pasti punya step-step ya, tahapan-tahapan penelitian yang baik, ya. Sehingga dalam setiap tahapannya itu dia bisa mengukur ya, kira-kira kalau tahapan pertama ini sudah benar belum ya? Kalau tahapan kedua ini sudah benar belum ya? Apa yang akan saya dapatkan dari tiap step yang dilalui? Nah, itu harapannya dari sebuah penelitian ilmiah itu dia memiliki tahapan yang baik. Kemudian berikutnya macam-macam penelitian. Nah, ini saya kategorikan ke dalam 3 bagian berdasarkan tujuan, kemudian waktu dan metode. Yang pertama berdasarkan tujuan. Nah, kalau berdasarkan tujuan, saya bagi ke dalam beberapa subkategori. Ya, yang pertama penelitian dasar, penelitian terapan, kemudian penelitian evaluasi, penelitian pengembangan, dan penelitian tindakan. Nah, kita mulai dari yang paling dasar, ya, penelitian dasar. Nah, biasanya kalau penelitian dasar ini dia outcome-nya itu, ya, output yang dihasilkan adalah berupa hal-hal yang bersifat fundamental. Jadi hal-hal yang bisa menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya ya. Tapi memang untuk penelitian dasar ini mungkin masih jarang kita temui di Fasilkom ya, karena memang kebanyakan yang lebih berkecimpung di bidang penelitian dasar itu adalah teman-teman di bidang seperti matematik, fisika, kimia ya. Jadi banyak mengeluarkan teori-teori baru yang nantinya akan digunakan di penelitian yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan
baik di ranah kita sendiri, ranah ilmu komputer itu juga tetap ada ya hal-hal yang memang nanti akan dihasilkan sebagai sebuah teori fundamental. Kemudian penelitian terapan. Nah, kalau penelitian terapan maka dia fokusnya kepada menerapkan sesuatu ya, baik itu metode atau teknologi ya. Kemudian penelitian evaluasi misalkan studi perbandingan ya, mengevaluasi bagaimana variabel A dengan variabel B, apakah ada hubungan dan sebagainya, misalkan. Kemudian penelitian pengembangan, nah ini lebih kepada meneruskan ya atau melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah ada. Jadi untuk penelitian pengembangan ini dia bisa berangkat dari penelitian dasar ataupun dia juga bisa berangkat dari yang namanya penelitian terapan. Dan terakhir adalah penelitian tindakan. Nah, kalau penelitian tindakan mungkin yang lebih cocok adalah teman-teman di bidang pendidikan ya. Karena untuk penelitian tindakan ini memang dia lebih fokus kepada hubungan ya atau keterkaitan antara si peneliti ya dengan apa yang menjadi sasaran penelitian ya. Kemudian berdasarkan waktu ada dua, ada cross sectional research dan ada longitudinal research. Nah, bedanya apa? Kita lihat kalau cross sectional research itu dia lebih kepada penelitian yang memuat time series. Jadi ada hubungan antara kejadian tahun lalu dan tahun sekarang. Misalkan semua apa ya dilihat grafiknya gitu ya, bagaimana perbandingan dan sebagainya. Tapi kalau longitudinal research itu lebih kepada data yang nantinya akan kita olah dengan menggunakan ilmu komputer. Contoh misalkan kita meneliti hal terkait pola hujan ya atau pola panen atau pola belajar mahasiswa misalkan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya berdasarkan metode. Nah, untuk berdasarkan metode ini saya bagi ke dalam dua sub kategori ya. Ada penelitian kuantitatif, kemudian ada penelitian kualitatif. Nah, apa bedanya? Kita bisa lihat dari data yang dikumpulkan ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif maka dia datanya lebih kepada data kuantitatif ya atau data numeris. Tapi kalau penelitian kualitatif dia lebih kepada data yang bersifat kualitas ya. Jadi bisa bentuknya narasi misalkan ya atau yang lainnya. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa lihat dari metodenya. Biasanya kalau penelitian kuantitatif itu dia pakai metode yang mengarah kepada ini pengolahan statistik ya. Jadi pakai nyebar angket ya, nyebar kuesioner ya. Kemudian kalau penelitian kualitatif itu dia pakai misalkan wawancara ya. Jadi dia mau wawancarai narasumber. Nah, ketika kita mau wawancara itu kan kadang apa yang menjadi jawaban kan dia tidak sama ya. A sampai Z kemudian titik koma kan dia nggak sama. Jadi yang dijabarkan meskipun pertanyaannya sama, kita punya 10 responden, kita kasih satu pertanyaan yang sama, tapi ke 10 responden itu dia pasti jawabannya tidak mungkin sama kalimatnya mulai A sampai Z. Nah, itu nanti dia ada pengukuran khusus ya. Bagaimana cara menilai semua jawaban responden itu agar dia didapatkan hasil ya sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Nah, di sini untuk penelitian kuantitatif saya bagi lagi ke dalam beberapa sub-sub kategori, ada penelitian deskriptif, korelasional, kausal komparatif, dan eksperimental. Kemudian untuk penelitian kualitatif ya pakai L, dia ada penelitian naratif dan penelitian etnografik. Nah, ini sengaja tidak saya sampaikan, tidak saya jelaskan, tidak saya beri paparan bagaimana penjelasannya di slide dengan harapan akan saya jadikan sebagai tugas ya, silakan Anda kerjakan. Sudah saya siapkan Dropbox-nya di e-learning, jadi silakan Anda kerjakan untuk poin ini ya, untuk slide ini. Anda coba cari penjelasannya seperti apa, karakteristiknya masing-masing bagaimana, kemudian kalau ada juga kelebihan kekurangannya seperti apa ya. Kemudian kalau ada lagi dan lebih bagus lagi kalau Anda beri contoh. Jadi masing-masing penelitian Anda beri contoh seperti apa ya. Kemudian nanti Anda tulis, Anda kerjakan semua di kertas, boleh kertas apapun, yang penting tulis tangan. Kemudian Anda foto ya, Anda foto atau bisa juga Anda scan. Ya, setelah itu Anda ubah ke dalam bentuk PDF baru di-upload di e-learning. Jadi itu tugasnya ya, silakan Anda lihat lebih lanjut di e-learning untuk mekanismenya ya.
Kemudian, sekarang kita lanjut ke penelitian di bidang IT. Seperti yang saya bilang tadi, tidak semua jenis penelitian mungkin akan masuk ya ke bidang IT. Jadi kalau kita lihat dari kuantitasnya, maka yang sering muncul, yang sering kita gunakan atau yang sering ditemukan ya di Fasilkom, kita bisa bilang seperti itu adalah 3 penelitian ini. Jadi bisa penelitian murni, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Penelitian murni pun masih sangat jarang yang melakukan ya. Jadi lebih banyak yang lebih berkecimpung di bidang penelitian terapan dan penelitian pengembangan. Nah, berikut saya sajikan beberapa contoh dari penelitian murni, kemudian terapan dan pengembangan. Tapi ada disclaimer ya, sekali lagi bahwa sebenarnya baik topik penelitian di SI, di mana lagi, di IF ataupun di TI itu sebenarnya saling beririsan. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman sudah pernah ikut sempro kakak tingkat ya, pasti akan lebih ini ya, lebih menyadari gitu ya, lebih bisa melihat seperti apa sih bentuk topik penelitian di bidang SI, IF, dan TI. Dia sangat sangat beririsan ya. Jadi baik subtopik atau mungkin bidang-bidang yang saya tunjukkan di sini pun dia juga bisa saling beririsan. Jadi tidak mesti sistem pakar misalkan. Di sini saya taruh sistem pakar di contoh penelitian pengembangan. Tidak berarti sistem pakar itu tidak berlaku juga atau tidak menjadi topik juga di bagian contoh penelitian dasar ya, karena kan sistem pakar sendiri dia punya banyak ya percabangannya. Mungkin kalau kita tinjau dari segi manajemennya, dia masuk ke ranah SI. Mungkin kalau kita tinjau dari pengembangan sistemnya, dia masuk ke ranah IF ya. Jadi seperti itu. Jadi semua saling beririsan. Nah, selanjutnya adalah penalaran. Di sini saya bagi ke dalam 2 kategori, ada penalaran deduktif dan ada penalaran induktif. Mungkin kalian sudah lebih kenal ya bagaimana definisi dari istilah-istilah ini. Kalau deduktif dia berjalan dari hal yang bersifat umum ke khusus. Ya. Jadi kita kaji semua teori yang ada ya, kemudian nanti di akhir kita akan mengkonfirmasi apa sih mungkin yang bisa kita dapatkan dari pengkajian teori-teori itu. Nah, itu kita konfirmasi di situ. Tapi kalau induktif sebaliknya ya. Jadi kita mulai dari observasi dulu, kemudian nanti di akhir kita akan menelurkan sebuah teori. Jadi ini mungkin lebih ke penelitian yang bersifat dasar karena kan dia menghasilkan sesuatu yang bersifat teoritis atau fundamental. Oke, ciri-cirinya kalian baca sendiri ya. Lanjut kita ke bagian metode dan metodologi. Nah, kenapa saya pampang kedua istilah ini? Karena masih saja ternyata banyak teman-teman mahasiswa yang menganggap ini merupakan 2 istilah yang sama, padahal ini jelas berbeda. Nah, apa bedanya? Kita lihat. Nah, metode dia merupakan bagian dari metodologi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, metodologi ya, dia ada keterangan logi di belakangnya. Berarti dia berkaitan dengan ilmu. Ilmu yang membahas tentang metode-metode, ya gampangnya seperti itu ya. Kemudian apakah metodologi hanya membahas mengenai metode? Jawabannya tidak. Dalam metodologi dia ada berbagai macam yang dibahas. Karena kan dia memang seputar dari penelitian. Dia merupakan prosedural dari si penelitian itu sendiri. Jadi yang tentu yang dibahas tidak hanya dari sisi metode penelitiannya saja, ya, dari mulai jenis penelitian, ya, kemudian metode penelitian, kemudian teknik penelitian, apalagi teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahapan penelitian, desain penelitian, semua ada di dalam metodologi penelitian. Jadi kalau kita bisa definisikan, metode ilmiah ya itu merupakan sebuah proses ya, proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis ya. Jadi ada urutannya. Apa sih yang harus kita kerjakan di bagian paling awal dari sebuah penelitian? Nah, itu nanti akan bisa kita temukan pembahasannya di metodologi ini. Nah, metodologi merupakan suatu formula dalam penerapan penelitian.
ya, atau juga bisa kita nyatakan sebagai langkah-langkah ya yang berkaitan dengan hasil penelitian. Jadi sekali lagi metode itu merupakan bagian dari metodologi, tapi tidak sebaliknya ya. Kemudian Kemudian apa itu metodologi penelitian dalam ilmu komputer? Nah, berarti bisa kita nyatakan sebagai langkah-langkah atau tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode, teknik, alat, dokumentasi, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk membantu peneliti meminimalkan resiko kegagalan. Nah, di sini perlu kita ketahui, perlu kita yakini bahwa dalam setiap penelitian itu probabilitas yang namanya kegagalan dia pasti ada. Meskipun dia hanya sebesar 0, sekian persen ya, tapi dia tetap pasti ada. Tidak mungkin sebesar 0%. Jadi karena kita tidak akan tahu seperti apa di masa depan, apakah kita akan bisa menyelesaikan penelitian dengan baik atau tidak, maka sebagai peneliti yang baik, kita harus bisa merumuskan bagaimana tahapan perencanaan metodologi penelitian kita akan berjalan sehingga nanti tidak hanya kita akan mendapatkan jawaban permasalahan sesuai dengan harapan ya, sesuai dengan hipotesis, tapi juga kita bisa yang namanya meminimalkan resiko kegagalan. Nah, kemudian apa aja komponen metodologi? Kita lihat yang pertama yang kita harus pikirkan adalah bagaimana penelitian tersebut atau proyek tersebut akan dipecah ke dalam beberapa tahapan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kita harus harus pandai merumuskan ya, mana yang sekiranya dia merupakan tahapan yang paling awal yang harus kita kerjakan. Yang paling sederhana yang seperti apa, itu yang harus kita kerjakan ya. Kemudian mana yang paling kompleks? Yang paling kompleks nanti biasanya kita kerjakan di bagian akhir, analisis data misalkan ya, dan lain sebagainya. Jadi agar penelitian kita itu bisa urut ya, urut memang sesuai dengan ilmu pengetahuannya, sesuai dengan prosedurnya, maka kita perlu banyak baca, harus memperkaya pengetahuan kita juga ya, karena dari satu penelitian dengan penelitian yang lain dia tidak mungkin sama. Satu peneliti aja dengan peneliti yang lain dia pasti punya style beda, apalagi dari penerapan satu metode dengan metode yang lain ya. Jadi satu penelitian dengan penelitian yang lain dia pasti berbeda. Nah, apa yang dikerjakan pada setiap tahapan? Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kita harus bisa merumuskan dengan baik. Kemudian, seperti apa kira-kira output yang akan kita hasilkan? Apakah kita hanya akan menelurkan sebuah produk, ya, atau mungkin kita akan mempatenkan misalkan, atau mungkin kita mau nulis paper publikasinya misalkan. Nah, itu juga harus kita rencanakan di awal. Kemudian berkaitan dengan waktu penelitian. Nah, selain kita bisa merumuskan tahapan penelitian yang baik, kita juga harus memiliki target. Ya, sekian tahapan itu akan diselesaikan dalam waktu beberapa bulan misalkan. Nah, itu seorang peneliti harus bisa merencanakan dengan baik. Tahapan pertama akan selesai berapa minggu, tahapan kedua akan selesai berapa minggu. Nah, itu seorang peneliti harus bisa merumuskan sampai sedetail mungkin ya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Makanya nanti kalau di proposal itu ada yang namanya tabel ya, tabel jadwal penelitian ya. Memang fungsinya sebagai ini juga ya, sebagai pengingat, sebagai reminder untuk si peneliti bahwa dia progresnya sudah sampai mana. Nah, itu bisa dilihat dari tabel tadi. Kemudian batasan yang diterapkan seperti apa? Nah, ini berkaitan dengan batasan masalah. Kalau mungkin teman-teman sudah pernah membaca ya skripsinya dari kakak tingkat atau mungkin sudah pernah membaca laporan penelitian yang lain, pasti juga sudah pernah sudah pernah mengetahui yang namanya batasan masalah ya. Batasan masalah itu penting untuk ada dalam setiap penelitian karena dia fungsinya membatasi lingkup permasalahan yang akan dikaji. Ya, jadi kalau tidak ada batasan maka bisa dimungkinkan nanti penelitiannya dia akan melebar kemana-mana, malah akan tambah banyak pekerjaan si penelitinya. Jadi agar tidak tambah banyak pekerjaannya, agar bisa lebih fokus si penelitinya itu, maka dia harus memiliki batasan penelitian yang baik. Kemudian siapa aja yang terlibat? Ya, responden misalkan. Siapa respondennya? Ya. Kemudian
bagaimana karakteristik responden yang akan mau dipakai misalkan ya. Kemudian kalau misalkan mau wawancara, narasumbernya seperti apa misalkan ya. Mau pengen narasumber yang dia bidangnya apa dan lain sebagainya. Jadi itu semua harus dipikirkan juga oleh seorang peneliti. Kemudian bagaimana pengelolaan proyeknya, bagaimana pengelolaan penelitiannya itu, apakah dia sudah baik ataukah mungkin ada yang perlu dikontrol lagi, ada yang perlu dibenahi lagi. Nah, itu semua bisa kita lihat dari prosedurnya. Apakah dia prosedurnya sudah baik, sudah sesuai dengan yang seharusnya. Nah, itu semua bisa kita lihat dari tahapan penelitiannya. Nah, tahapan penelitian ini juga biasanya agar lebih mudah kita buat yang namanya model ya, model atau desain. Jadi desain itu semacam bagan ya, alur. Jadi kita membuat bagaimana alurnya ini untuk memudahkan kita. Kadang kalau kita menuliskan tahapannya saja kan mungkin kurang visual apa ya, kurang masuk gitu ya. Jadi secara sisi visualisasi pun dia lebih mudah kalau kita melihat alur, melihat gambar bagaimana nanti pergerakan penelitian kita, itu akan lebih mudah. Kemudian instrumennya mau pakai apa aja ya, ini berkaitan sama instrumen yang digunakan di penelitian. Seperti yang sering saya ulang tadi, ada banyak instrumen yang bisa kita gunakan ya, bisa pakai kuesioner, bisa pakai teks wawancara dan lain sebagainya. Nah, kemudian manfaat penggunaan metodologi. Nah, ini kalau saya rangkum ya dari keseluruhan poin yang saya jabarkan di sini, maka bisa kita garis bawahi bahwa dari penggunaan metodologi yang baik ini tentu akan memunculkan sebuah penelitian yang baik, karena yang namanya metodologi dia akan membuat segala hal berkaitan dengan penelitian akan lebih terukur ya, akan lebih terorganisir ya, sehingga dampaknya pun selain dari sisi penelitiannya juga akan mempengaruhi si penelitinya. Peneliti akan lebih paham, lebih bertanggung jawab, lebih comfortable ya, lebih responsibel, lebih bertanggung jawab ya. Kemudian akan juga lebih knowledgeable karena pada setiap perumusan tahapan itu kan dia tidak serta-merta langsung merumuskan, dia perlu memahami lebih banyak ya, dia perlu menganalisis lebih banyak, perlu mencari tahu lebih banyak. Jadi dengan secara tidak langsung itu akan membuat si peneliti lebih banyak belajar. Jadi dia akan lebih kaya pengetahuannya. Kemudian selain itu ya dari penggunaan metodologi yang baik, maka dari sisi peneliti dia akan memiliki lebih banyak insight ya. Kira-kira mungkin kalau di penelitiannya dia hanya akan membatasi lingkupnya sampai garis A saja misalkan, tapi dengan dia banyak membaca, dengan dia banyak lebih paham, lebih banyak melihat, lebih banyak observasi, maka tidak menutup kemungkinan yang namanya insight ya. Kalau kita perluas penelitiannya ya, kalau mungkin garisnya kita perpanjang sampai B, kita lingkupnya perlebar sampai E dan sebagainya, nah itu akan lebih membuat baik dari si penelitian itu bisa lebih kaya gitu ya. Kemudian nanti dari sisi penyelesaiannya pun bisa jadi akan lebih bermacam-macam, tidak hanya terfokus pada apa yang dikerjakan di penelitian itu. Contoh misalkan penelitian itu dibatasi dengan menggunakan responden 30 karena apa? Sebutkan alasannya misalkan. Tapi dari mungkin banyak membaca ya, si peneliti banyak membaca, banyak observasi dan lain sebagainya, mungkin hasil atau jawaban dari si penelitian itu dia mungkin akan berbeda ketika respondennya kita lipat gandakan 10 kali misalkan. Dia akan memiliki jawaban berbeda. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian akan muncul sebagai sebuah saran penelitian, saran untuk kelanjutan penelitian. Jadi kalaupun misalkan teman-teman masih bingung nanti mau ambil topik penelitian apa, coba baca-baca skripsi yang sudah ada di perpus misalkan ya, lihat bagian saran. Nah, biasanya nanti di sana ada saran bagaimana kita bisa melanjutkan penelitian. Nah, itu mungkin bisa diambil sebagai sebuah pegangan ya untuk teman-teman yang mungkin masih belum memiliki topik skripsi seperti apa nantinya. Jadi kalian bisa melanjutkan penelitian yang sudah ada ya. Jadi bagaimana pengembangannya nanti bisa lihat di bagian saran ya, bagian akhir bab 5 kesimpulan, bawahnya ada saran, itu silakan dibaca. Nah,
Kemudian tahapan penelitian, seperti apa sih proses penelitian itu? Ini saya rangkum secara umum ya. Jadi yang pertama kita harus yang namanya punya masalah. Ya, kalau penelitian nggak punya masalah, dia masih ngambang ya, apa yang mau diteliti di situ. Jadi pertama kita harus punya masalah dulu, kemudian setelah kita memiliki masalah, setelah kita menetapkan beberapa masalah yang mungkin akan kita proses, kita cari jawabannya, bisa kemudian kita mencari literaturnya. Literatur ini dia berfungsi untuk mendukung ide atau gagasan penelitian ya. Jadi berfungsi sebagai landasan penelitiannya. Kemudian setelah itu kita back to masalah lagi. Jadi dari sekian banyak masalah yang ada, dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita review, dari literatur yang sudah kita review, bisa kita filter lagi ya, kira-kira masalah seperti apa sih yang mau kita angkat ya. Jadi di sini ini adalah fokusnya kepada kita merumuskan masalahnya. Jadi kita harus sudah bisa merumuskan kira-kira masalah seperti apa ya, batasannya seperti apa yang mau kita pakai. Nah, itu di bagian ini. Selanjutnya masuk ke metode penelitian, masuk ke bagian metodologi penelitian ya, membuat desain penelitian. Jadi desain penelitian ini juga dia berkaitan juga dengan yang namanya tahapan penelitian. Cuma kalau desain ini biasanya dia bentuknya alur ya, ada alur penelitian ya, bagan-bagan seperti itu ya. Nah, itu desain, kemudian selanjutnya pengumpulan data. Nah, data ada bermacam-macam ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita tinjau dari bentuk datanya ada dua macam, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau kita tinjau dari segi pengumpulannya, ada data primer, ada data sekunder, ya macam-macam data itu. Kalau primer itu berarti kita ngambil langsung, ya misalkan kita nyebar angket, misalkan kita wawancara narasumber, itu namanya data primer. Tapi kalau data sekunder itu adalah data, ya data bukan berarti literatur ya, data yang kita ambil, yang mau kita proses ya, yang mau kita pakai, tapi kita ambil dari perantara lain. Contoh misalkan dari buku, dari penelitian sebelumnya dan sebagainya. Jadi ini agak berbeda dengan literatur review ya. Kalau literatur review itu tidak mesti semua kita masukkan sebagai data, data yang mau kita olah ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau literatur review itu dia yang pasti dia perannya adalah sebagai landasan pemahaman dari si peneliti dalam melakukan proses penelitian secara keseluruhan. Kemudian, nah lanjut kita ke proses analisa data. Nah, untuk analisa ini sebenarnya dia ada banyak ya, tidak hanya terangkum dalam 7 poin yang saya sebutkan di sini, tapi dia ada lebih mungkin ya, lebih banyak daripada itu, karena dia mengacu kepada metode juga. Kadang kan kita dalam satu penelitian pakai metode A, ya, kemudian proses analisa datanya seperti itu, misalkan nanti di penggunaan metode yang lain bisa jadi proses analisa datanya dia akan berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kurang lebih untuk analisa data tahapannya seperti ini, cuma tidak memunculkan, tidak berarti tahapan yang lain tidak masuk juga ya. Jadi silakan Anda perkaya lagi, Anda explore lagi seperti apa contoh-contoh analisa data tahapannya di sumber-sumber yang lain. Kemudian kesimpulan dan proses pelaporan. Nah, ini style peneliti juga beda-beda ya. Ada kadang peneliti itu sambil ngerjain penelitian juga sambil nulis laporannya. Ada kadang yang menyelesaikan sampai akhir banget gitu ya, kemudian baru ditulis laporannya. Jadi ini tergantung kepada style si peneliti sendiri. Yang jelas kesimpulan itu harus ada dalam setiap penelitian karena gunanya sebagai jawaban ya. Jadi sebagai penegas ya, konfirmasi jawaban, kita harus mengkonfirmasi jawaban dari permasalahan yang diangkat. Kemudian untuk pelaporan ini karena berkaitan ini yang dibahas adalah penelitian ilmiah, maka kita perlu melakukan publikasi ilmiah agar halayak ramai tahu apa yang kita peneliti, ya, apa yang kita neliti, apa yang kita teliti. Kemudian, oke, selesai ya sampai situ. Mungkin lebih jelasnya bisa teman-teman baca di sini, tapi tidak
berarti sumber yang lain tidak baik juga ya. Jadi bisa teman-teman combine juga dengan referensi dari sumber yang lain. Oke, selesai dari saya untuk materi pertama ini. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Sepertinya masih belum ada, Bu. Oke, kayaknya masih belum ada ya. Oke, kalau gitu, kalau masih belum ada, nanti untuk absen, saya pindah ke hari Minggu aja ya? Bukan saya pindah ya? Artinya bukan sekarang ya absennya ya? Jadi biar serentak dengan teman-teman kelas lain yang belum absen juga, nanti saya tempatkan untuk absensinya hari Minggu. Tapi nggak usah khawatir, nanti saya absenkan semua, cuma agar lebih hati-hatinya, silakan teman-teman bisa sambil cek juga ya. Terima kasih untuk kesediaan hari ini mengikuti perkuliahan. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.